Di akhir episode 3, Suho kembali ke hadapan Yongro di depan gerbang universitas. Sementara ANSP sedang menuju ke tempat yang sama untuk menangkap Suho. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Inilah Snowdrop episode 4. Suho ternyata kembali untuk memberikan kalung merpati pemberian adiknya pada Yongro. Dia berkata bahwa dia hanya bisa pergi tanpa cemas saat tahu bahwa Yongro mengenakan kalung itu. Di kafe, Solhee baru tahu bahwa Gwangtae menelpon ANSP. Solhee kemudian memarahi Gwangtae dan berkata bahwa jika Suho tertangkap, maka dia juga akan ditangkap. Karena selama ini dia juga ikut menyembunyikan Suho. Solhee kemudian langsung menghampiri Suho dan Yongro dan memberitahu mereka bahwa Gwangtae melihat Suho. Yongro pun langsung menyuruh Suho pergi dari tempat itu. Dan saat Gangmu dan timnya tiba di pintu gerbang, mereka sudah tidak menemukan Suho lagi. ANSP kemudian kembali menginterogasi Gwangtae. Dalam interogasi itu, Gwangtae mengaku bahwa dia salah melihat orang saat itu. Karena semangatnya membantu ANSP menangkap mata-mata, jadi semua orang terlihat mirip Suho di matanya. Malam harinya, terlihat Suho yang mendatangi sebuah toko yang merupakan tempat persembunyian Suho dan rekan-rekannya. Di dalamnya, dia disambut oleh Ju Gyeok-chan yang memberitahu bahwa rekan mereka Geum-chol sudah tewas karena bunuh diri dengan sianida. Mendengarnya, Suho berkata bahwa Suholah yang akan melaporkan hal itu. Dan Gyeok-chan tidak perlu melakukan apa-apa. Seolah melihat perubahan sikap Suho, Gyeok-chan teringat akan pesan Suryun bahwa jika Gyeok-chan merasakan perubahan ideologi dari Suho, maka jangan ragu untuk membunuhnya. Suho bertekad melanjutkan misinya membuat Profesor Han pergi ke Korea Utara. Namun, Gyeok-chan mengingatkan bahwa hal itu tidak akan mungkin karena wajah Suho sekarang ini sudah dikenali oleh ANSP, sehingga ada tim lain yang akan melakukannya dan akan segera tiba. Suho tidak peduli, dia malah menyuruh Gyeok-chan mencari tahu keberadaan Profesor Han. Sementara itu, di asrama, teman-teman Yongro memuji partner Yongro dalam gelar gria yang tidak lain adalah Suho. Saat itu Bunok datang dan mengajak Yongro bicara berdua dengannya. Seperti melabrak selingkuhan pacarnya yang ketahuan, Bunok memarahi Yongro karena ketahuan datang ke gelar gria bersama Suho. Kemudian saat Bunok kembali ke meja informasi, dia menyadari kalau Yongro tidak membawa Suho masuk ke acara gelar gria melalui pemeriksaan tiket setelah dia memeriksa daftar tamu gelar gria. Bunok lalu menyimpulkan bahwa Suho memang sudah ada di asrama sebelum acara, dan mungkin Suho adalah orang yang bersembunyi di lantai 4. Dan jika begitu, maka itu artinya Suho adalah si mata-mata yang dicari. Sementara di kamar 207, Yongro menceritakan bahwa Bunok memarahinya pada teman-temannya. Mereka kemudian menyadari bahwa Bunok mungkin akan merasa aneh karena Bunok tidak pernah melihat Suho masuk ke acara gelar gria melalui pemeriksaan tiket saat Bunok memeriksa tiket undangan para tamu acara itu. Dan Bunok mungkin akan menyadari bahwa Suho adalah orang yang bersembunyi di lantai 4. Memikirkan kemungkinan itu, anak-anak 207 menjadi panik. Takutnya Bunok akan melaporkan hal ini pada Bu Pi. Haeryong menenangkan bahwa bagaimanapun Suho sudah pergi, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Namun Yongro menimpali dengan bertanya pada Jongmin di mana Jongmin menyembunyikan pakaian Suho. Sebelum Jongmin sempat menjawabnya, waktu pengabsenan mahasiswi pun tiba. Bu Pi dan Bunok datang memeriksa kamar 207 dan sepertinya Bu Pi belum tahu apa-apa tentang Suho. Setelah Bu Pi dan Bunok pergi, Jongmin mengeluarkan tas yang berisi baju Suho dari bawah tempat tidurnya. Di tengah malam, saat semuanya sudah terlelap, terlihat Pak Kim menelpon anaknya Kim Sang-bom yang sedang di tempat judi. Sang-bom sepertinya membutuhkan uang untuk membayar hutang-hutangnya. Dia meminta ayahnya menyiapkan uang untuknya dan dia akan menemui ayahnya 2 hari lagi. Setelah itu, Yongro datang menemui Pak Kim untuk menitipkan pakaian Suho.
Tak lupa, Yongro menyampaikan bahwa Suho berterima kasih pada Pak Kim karena sudah membantunya. Tanpa mereka sadari, ternyata ada Bunok yang menyaksikan semua yang mereka lakukan. Keesokan harinya terlihat Suho dan Gyeokchan yang berziarah ke kuburan Gemchol. Sementara di kantor INSP terjadi percakapan menarik antara Gangmu dan Hana. Hana mengungkap bahwa dia masuk INSP untuk menanyakan kenapa pria yang berjanji menikahinya meninggalkannya secara tiba-tiba. Di sini tersirat bahwa pria itu tidak lain dan tidak bukan adalah Gangmu. Selanjutnya terlihat Bunok yang menelpon INSP untuk menanyakan berapa imbalan untuk info tentang orang yang menyembunyikan mata-mata. Sebelum mendapat jawaban dari INSP, Bu Pi mematikan telepon Bunok dan bertanya kenapa Bunok ingin tahu imbalan untuk info itu. Bunok kemudian menjawab bahwa itu karena dia akan melaporkan penghuni kamar 207 yang menyembunyikan mata-mata dan dia punya bukti untuk itu. Bunok kemudian mengajak Bu Pi ke tempat Pak Kim dan menemukan tas yang berisi pakaian Suho di sana. Melihat itu, Bu Pi langsung memecat Pak Kim. Selanjutnya, Bu Pi menyuruh Bunok ikut ke ruangannya. Bagaikan memperingatkan Bunok agar tidak memberikan info pada pihak INSP, Bu Pi mengingatkan kembali pada Bunok bahwa dia adalah adik dari seorang komunis. Jadi jangan lakukan hal bodoh dan cukup diam saja. Dia juga mengingatkan Bunok bahwa selain dirinya tidak ada yang mau memperkerjakan Bunok karena latar belakang Bunok itu. Setelah itu terlihat penghuni kamar 207 yang sudah berada di ruangan Bu Pi. Penghuni kamar 207 mengungkap bahwa mereka membantu Suho karena yakin Suho hanyalah seorang pengunjuk rasa dan bukan mata-mata. Namun Bu Pi menegaskan bahwa tidak peduli dia pengunjuk rasa atau apapun, INSP akan dengan mudah membuat seseorang yang mereka curigai menjadi seorang mata-mata. Bahkan INSP juga bisa membuat semua orang yang ada di asrama ini menjadi mata-mata jika mereka sudah curiga. Bu Pi memperingatkan bahwa jika penghuni kamar 207 membuat satu kesalahan lagi, maka mereka akan diusir. Yongro langsung berlutut dan meminta dia saja yang dihukum karena dialah yang bersikeras menyembunyikan Suho. Mendengar itu, Bu Pi lalu menyuruh Yongro meninggalkan asrama besok. Sedangkan anak-anak kamar 207 yang lain mendapat hukuman tidak bisa menerima telepon dari luar. Keluar dari ruangan Bu Pi, Heryong langsung melabrak Bunok karena yakin bahwa Bunoklah yang melaporkan mereka. Pertengkaran pun terjadi antara dua wanita preman ini. Adegan kemudian berpindah pada Suho yang melaporkan bahwa lukanya sudah sembuh dan dia siap melakukan operasi lagi kepada Im Ji-rok yang ternyata adalah ayahnya sendiri. Setelah menyampaikan rasa cemas pada anaknya, Ji-rok meminta Suho yang diketahui bernama asli Suhyok itu untuk menyelesaikan misinya dengan cara apapun. Ji-rok kemudian menyampaikan kabar bahwa Suho masih hidup pada Suryun. Dan untuk tim baru yang dikirimkan Suryun, Ji-rok meminta Suryun memerintahkan mereka untuk membantu Suho menyelesaikan misinya. Dia juga menyuruh Suryun tidak ikut campur lagi dalam negosiasi dengan Korea Selatan. Malam harinya dalam pertemuan antara Ji-rok bersama Tae-il dan Chang-su terjadi kesepakatan antara Korea Utara dan Korea Selatan, di mana Ji-rok meminta imbalan $400 juta untuk menyelesaikan operasi Phoenix. Imbalan itu terbilang 4 kali lebih besar dari kesepakatan pertama mereka. Di asrama, penghuni kamar 207 sedang melakukan pesta perpisahan kecil-kecilan untuk Yongro. Yongro memberitahu mereka bahwa dia akan tinggal dengan ayahnya setelah ini. Keesokan harinya di sebuah gereja, dengan menyamar, Suho berhasil bertemu Profesor Han. Suho menyampaikan bahwa putra Profesor Han yang menghilang sekarang sedang berada di Pyongyang dan sangat merindukan ayahnya. Profesor Han kemudian dibawa ke toko yang menjadi markas Suho dan rekan-rekannya. Suho menunjukkan surat dari anak Profesor Han pada Profesor Han.
Untuk mengeluarkan anak Profesor Han dari Korea Utara, Suho kemudian meminta Profesor Han pergi ke Korea Utara dan Suho menjanjikan bahwa pihaknya akan membantu Profesor Han keluar dari Korea Utara secara aman dan diam-diam bersama putranya. Sebagai imbalannya, yang jelas Profesor Han harus melakukan apa yang diinginkan oleh Korea Utara. Selanjutnya, Suho membuat strategi bersama rekan-rekannya, di mana rekan-rekannya akan pergi lebih dulu bersama Profesor Han, sedangkan dirinya diminta partai mengambil senjata dan uang dari Gunung Ogong. Sementara itu, di kantor ANSP, Gangmu berhasil memecahkan sandi dari hasil penyadapan mereka. Dari situ mereka tahu bahwa akan ada sesuatu di asrama Universitas Wanita Hosu, sehingga mereka pun bergegas ke sana. Selanjutnya, terlihat Suho sudah berada di Gunung Ogong yang terletak di belakang asrama Universitas Wanita Hosu. Di asrama, Yongro sedang bersiap-siap untuk keluar asrama. Haeryong memberitahu Yongro bahwa dia menelpon pacarnya, Byung-tae, untuk datang dan membantu Yongro pindahan, karena Byung-tae memiliki mobil. Yongro kemudian mendapat telepon dari Era yang sudah tahu tentang pelanggaran yang dilakukan Yongro di asrama. Era memberitahu Yongro bahwa dia akan mengirim mobil untuk menjemput Yongro. Sedih, kemudian Yongro menulis surat untuk Suho. Adegan kemudian beralih pada Suho yang sudah menemukan senjata dan uang yang disembunyikan di Gunung Ogong. Selanjutnya, saat akan meninggalkan gunung, bagaikan sebuah takdir, Suho berhenti untuk mengambil sebuah pesawat kertas yang tersangkut di pagar asrama yang ternyata adalah surat yang dibuat oleh Yongro untuk Suho tadi. Di dalam surat itu, Yongro mengungkapkan kekecewaannya karena Suho tidak menelponnya, serta memberitahukan bahwa Yongro diusir dari asrama dan bahwa Yongro ingin bertemu Suho sekali lagi. Saat itu, Kim Sang-bom tiba-tiba datang menegur Suho dan mengira kalau Suho adalah seorang mesum. Sementara itu, dari berbagai arah, Suho melihat kedatangan anggota ANSP. Suho pun kabur diikuti oleh Sang-bom yang mengira bahwa itu adalah polisi yang mengejarnya. Suho dan Sang-bom kemudian masuk ke sebuah pondok yang di dalamnya ada pintu darurat asrama yang pernah ditunjukkan oleh Pak Kim sebelumnya. Tim ANSP yang mengejar Suho mengecek pondok tersebut, namun pondok tersebut kosong. Di dalam pondok, di balik pintu darurat, Sang-bom akhirnya menyadari kalau tim ANSP sebenarnya mengejar Suho. Dia lalu berusaha menyerang Suho namun dilumpuhkan oleh Suho. Saat itu Pak Kim datang. Sementara di depan asrama ada Byung-tae yang juga sudah datang untuk membantu pindahan Yongro. Dan tak lama setelah itu ada Gwang-tae yang datang menemui Solhee setelah diinterogasi berhari-hari oleh ANSP. Gwang-tae memberitahu Solhee bahwa dia tidak memberitahu apapun tentang Suho untuk melindungi Solhee. Setelah itu, Gwang-tae melihat Gangmu dan timnya datang ke asrama. Karena takut, Gwang-tae berlari masuk ke asrama bersama Solhee setelah membuang tisunya ke mobil Byung-tae. Sementara itu, di pintu darurat asrama, Pak Kim dan Sang-bom terlihat sudah terikat tak berdaya. Dan kembali ke asrama, Byung-tae yang tidak terima Gwang-tae membuang tisu ke mobilnya mengejar Gwang-tae hingga masuk ke asrama. Selanjutnya terlihat Gangmu dan timnya juga masuk ke asrama untuk menangkap Suho. Kegaduhan para mahasiswi pun kembali terjadi. Bu Pi datang meneriaki Gangmu. Namun seolah tak mendengar, Gangmu tetap lanjut mencari Suho hingga dia tiba di sebuah ruangan. Di ruangan itu tiba-tiba Suho muncul dan menyerang Gangmu. Terjadilah perkelahian antara keduanya dan Suho berhasil menjatuhkan Gangmu lalu kabur dari ruangan itu. Suho berlari hingga tiba di pintu depan asrama. Di sini Suho ternyata sudah dikepung oleh ANSP. Suho berbalik mundur dan terhenti saat bertemu Yongro di depan tangga. Saat itu Gangmu datang. Suho langsung mengarahkan pistol ke arah Gangmu lalu ke berbagai arah karena dia sudah dikepung oleh ANSP. Tak punya pilihan lain, Suho lalu menarik Yongro dan menyanderanya. Dia meminta ANSP menurunkan senjata mereka dalam hitungan ketiga, kalau tidak, dia akan menembak Yongro. Dan saat hitungan ketiga terdengar suara tembakan. Apa yang terjadi? Nantikan di episode selanjutnya.